Kali ini saya akan menceritakan kisah Nabi Yunus alaihissalam yang bisa bertahan hidup di dalam perut ikan Nun serta dahsyatnya doa Nabi Yunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pena Ilmu. Sebelumnya, jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Nabi Yunus memiliki ayah yang bernama Amitai, atau yang lebih dikenal dengan Mata. Jadi, nasabnya Yunus bin Mata dan ibunya bernama Rifka. Nabi Yunus atau dalam bahasa Ibraninya beliau dikenal dengan nama Yunah yang memiliki arti merpati. Di dalam Al-Quran sendiri, nama Yunus disebutkan sebanyak 4 kali dan sekali beliau disebutkan dengan julukan Zunnun. Dalam bahasa Arab memiliki arti yang dari perut ikan. Terdapat beberapa perbedaan tentang pada abad berapa Nabi Yunus ini hidup. Ada yang bilang abad ke-7 sebelum Masehi, ada pula yang bilang ke-8 atau ke-9 sebelum Masehi. Tapi yang tercatat pada sejarah saat ini, Nabi Yunus adalah seorang nabi dari kerajaan Israel atau Samaria pada kisaran abad ke-8 sebelum Masehi. Dan hidup pada masa kekuasaan Raja Samaria Yerobeam bin Yoas. Beliau disebutkan berasal dari Palestina yang saat itu disebut dengan negeri Syam. Nabi Yunus ini diutus setelah masa Nabi Ilyas dan Ilyasa berakhir. Uniknya, lokasi dakwah beliau bukanlah di tanah kelahirannya, melainkan di tempat yang jauh dari Syam atau Palestina. Nabi Yunus diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum yang bernama Ninawa. Kaum Ninawa ini terletak di daerah Mosul yang saat ini berada di negara Irak. Berarti jatuhnya waktu itu Nabi Yunus adalah seorang pendatang di negeri Ninawa. Saat itu di negeri Ninawa ini ada sebuah kebudayaan atau tradisi turun-temurun, yaitu menyembah patung-patung. Mereka saat itu kufur dengan menyembah berhala. Makanya diutuslah Nabi Yunus ini yang datang jauh-jauh dari Syam ke Irak untuk mendakwahi penduduk Ninawa, supaya mereka bertauhid dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun didakwahi, penduduk Ninawa tak mau juga meninggalkan berhala-berhala mereka. Alasan kenapa penduduk Ninawa ini tak mau meninggalkan berhalanya adalah mereka sudah puluhan bahkan ratusan tahun menyembah berhala. Tapi tak ada azab yang datang kepada mereka seperti kaum-kaum terdahulu. Mereka ini telah mendengar kisah kaum-kaum terdahulu yang dibinasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menyembah berhala-berhala. Artinya, mereka tahu bahwasannya yang mereka lakukan selama ini adalah salah. Tapi ini malahan nunggu azab dulu baru mau tobat. Jadi ketika itu seluruh orang dari kaum ini tak mau mendengar seruan Nabi Yunus alaihissalam. Terlebih lagi, Nabi Yunus adalah seorang pendatang, bukan orang yang berasal dari kampung situ. Mereka menganggap Nabi Yunus sok tahu dan tak percaya sedikit pun risalah yang dibawakan beliau. Dikisahkan bahwasanya Nabi Yunus ini mendakwahi mereka selama 33 tahun lamanya. Dan selama itu pula dari sekian banyak penduduk Ninawa, hanya 2 orang saja yang mempercayai Nabi Yunus alaihissalam.
Setiap harinya Nabi Yunus hanya mendapatkan ejekan dan tertawaan dari orang-orang itu. Bahkan dari mereka ada yang berkata, "Sudahlah Yunus, urusi saja hidupmu sendiri. Jika engkau mau mendapatkan pengikut, berdakwalah sana di kampung halamanmu." Nabi Yunus yang notabene adalah manusia biasa, mendengar hinaan atau penolakan itu, beliau sangat kecewa dan menjadi marah. Pada suatu hari, Nabi Yunus pun memutuskan untuk pergi meninggalkan kaumnya. Saat itu, Nabi Yunus pergi dalam keadaan hati yang sangat kecewa dan marah. Beliau berjalan menuju sebuah dermaga dan meminta izin untuk menumpang di sebuah kapal yang sudah kelebihan muatan. Namun, nahkoda kapal tersebut tetap mengizinkan Nabi Yunus itu untuk ikut dalam kapal. Dan ingatlah kisah Zunnun atau Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zolim. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat ke-87 sampai 88. Tak lama berselang setelah kepergian Nabi Yunus alaihissalam, tiba-tiba tanda-tanda azab Allah Subhanahu wa Ta'ala pun muncul kepada kaum Ninawa yang ditinggalkan beliau. Saat itu tiba-tiba langit berubah menjadi merah. Jika dilihat, saat itu langit seperti kobaran api yang membara. Orang-orang Ninawa pun menjadi ketakutan. Mereka baru sadar akan peringatan dari Yunus alaihissalam. Tapi apa daya saat itu Nabi Yunus telah meninggalkan mereka. Mereka pun bingung ketika itu harus minta tolong kepada siapa. Dan mereka pun kembali teringat kepada nasib orang-orang yang tidak bertakwa seperti mereka yang dibinasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada zaman dahulu menurut tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan warga Ninawa ketika itu menyadari kesalahannya karena telah menghina Yunus dan telah mendustakan risalah yang dibawakannya. Di saat langit berubah merah, seluruh penduduk Ninawa pergi ke hamparan padang pasir dan mereka pun mulai berdoa dan meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka disebut berdoa selama 40 malam dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan pengampunan dan membatalkan azabnya. Kita kembali ke cerita Nabi Yunus yang menaiki kapal ya. Nah, setelah kapal yang ditumpangi, Nabi Yunus telah berada di tengah lautan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu terjadi badai yang cukup besar hingga kapal terhantam gulungan-gulungan ombak yang besar. Kapal pun ketika itu terombang-ambing dan mulai ada beberapa bagian kapal yang rusak karena terkena gelombang besar. Kapal yang ditumpangi Nabi Yunus alaihissalam ini perlahan-lahan mulai terlihat akan tenggelam. Lalu, nahkoda dan orang-orang yang ada dalam kapal itu pun mulai berpikir bagaimana caranya supaya kapal itu tidak tenggelam. Akhirnya, mereka putuskan untuk membuang semua barang bawaan mereka di kapal itu demi mengurangi beban kapal, supaya kapal itu bisa stabil lagi. Nah, setelah semua barang telah terbuang, kapal itu mulai sedikit stabil. Tapi masalahnya adalah pengurangan beban itu masih dirasa kurang karena kapal masih terus tenggelam. Dan kalau dibiarkan seluruh orang di kapal itu akan mati tenggelam. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk membuat sebuah undian. Siapapun orang yang namanya keluar di undian itu, maka dia harus dilempar keluar dari kapal.
Ternyata nama yang pertama keluar di undian itu adalah Nabi Yunus alaihissalam. Tapi orang-orang saat itu merasa tak tega kalau harus melempar Nabi Yunus ke lautan karena beliau adalah pria terhormat. Lalu orang-orang pun mulai melakukan pengundian ulang. Lagi-lagi yang keluar adalah Nabi Yunus alaihissalam. Bahkan di undian ketiga pun yang keluar tetap Nabi Yunus alaihissalam. Akhirnya melihat namanya keluar sebanyak 3 kali secara berturut-turut, tanpa perlu diminta Nabi Yunus pun langsung melompat keluar kapal dan menceburkan dirinya ke lautan lepas. Abdullah bin Mas'ud melalui riwayat Ibnu Katsir menceritakan bahwa tak lama setelah Nabi Yunus terjun ke laut, tiba-tiba ada seekor ikan besar yang datang. Kemudian ikan itu menelan secara utuh tubuh Nabi Yunus. Setelah menelan Nabi Yunus, ikan besar itu langsung pergi ke dasar lautan dengan Nabi Yunus berada di dalam perutnya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak sedikit pun Nabi Yunus terluka akibat insiden tersebut. Namun saat ketika Yunus ditelan, beliau kaget dan sempat pingsan beberapa saat. Nah, setelah sadar beliau mengira dirinya sudah mati. Namun begitu mengetahui tubuhnya tak terluka sedikit pun, Nabi Yunus langsung bersyukur dan berdoa di dalam keadaan gelap gulita itu. Berikut adalah doa Nabi Yunus selama berada di dalam perut ikan nun. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Yang artinya bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Doa Nabi Yunus ini sangat dahsyat teman-teman. Kata ulama dalam doa Nabi Yunus mengandung tauhid, istighfar, taubat, dan mengaku diri berbuat kezaliman. Doa ini juga bisa kita amalkan saat kita mengalami kesusahan atau memiliki hajat. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, barang siapa yang membaca doa Nabi Yunus selama 40 malam, minimal 1 malamnya 100 kali, Allah akan tuntaskan hajatnya. Kita kembali lagi ke ceritanya. Mendengar doa dari Nabi Yunus alaihissalam, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan Nabi Yunus yang sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berencana untuk mengurung Yunus hingga hari kiamat nanti. Namun karena doanya tersebut, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan Nabi Yunus dalam perut ikan. Dan sungguh Yunus benar-benar termasuk salah seorang rasul. Ingatlah ketika dia lari ke kapal dan penuh muatan, kemudian dia ikut diundi, ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercelah. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir, bertasbih kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Al-Quran Surat As-Saffat ayat ke-139 sampai 144. Yang jadi pertanyaannya adalah apakah jenis ikan besar yang menelan Nabi Yunus itu? Ada riwayat yang mengatakan ikan itu adalah ikan paus. Tapi di Al-Quran sebenarnya tidak dijelaskan secara rinci tentang jenis ikan tersebut. Al-Quran hanya menyebutkan dengan ikan besar. Jadi, di sini ada 2 kemungkinan. Yang pertama, benar kalau ikan itu adalah ikan paus. Sementara yang kedua, kemungkinan saja ya, ini adalah jenis ikan lain yang memang khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan untuk menguji Nabi Yunus alaihissalam. Singkat cerita, ikan besar yang menelan Nabi Yunus itu pun menepi ke pinggir sebuah pantai. Lalu Nabi Yunus dimuntahkan oleh ikan ini dalam keadaan tetap hidup
Namun ketika itu kondisi Nabi Yunus sangat memprihatinkan. Beliau jatuh sakit dan badannya sangat lemah karena selama di dalam perut ikan, beliau kekurangan makanan dan minuman. Ditambah lagi pulau tempat ia terdampar adalah pulau yang memiliki tanah yang tandus. Jadi cukup sulit untuk mencari makanan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi-lagi menolong utusannya ini. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sekitaran pulau itu tumbuh sebuah pohon semacam pohon labu, dan Yunus memakan buah dari pohon tersebut sampai badannya kembali membaik seperti sedia kala. Kemudian kami melemparkan dia ke daratan yang tandus. Sedang dia dalam keadaan sakit, kemudian untuk dia kami tumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih sehingga mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu. Al-Quran Surat As-Saffat ayat ke-145 sampai 148. Itu tadi adalah kisah Nabi Yunus yang berhasil bertahan hidup dalam perut ikan Nun, serta kedahsyatan doa Nabi Yunus yang bisa kita amalkan untuk sehari-hari. Semoga kisah ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di kisah-kisah menarik lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.